Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2D dengan NIM 20000005210. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu magnet. Baik, langsung saja kita ke bagian tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu pertama mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar, membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar, menentukan arah medan magnet. Nah, adapun alat dan bahan yaitu magnet, penggaris, lilin, jarum jahit, paper slip, kawat tembaga, baterai, bola lampu, selotip, serbuk besi, gunting, cutter, dan kertas HPS, silet, gabus, piring plastik, paku. Nah, pada prosedur kerja di kegiatan pertama itu membuat magnet sederhana, yang mana yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita gosokkan paku, kemudian didekatkan dengan jarum, paku, paper slip, silet, lilin, kertas, penggaris, plastik. Nah, kemudian dengan cara induksinya itu ditempelkan paku selama 5-10 menit, kemudian didekatkan dengan jarum, paku, paper slip, silet, lilin, kertas, atau penggaris plastik. Kemudian dengan cara yang keempat itu lilitlah paku dengan kawat atau dialiri arus listrik. Kegiatan kedua yaitu membuat kompas sederhana. Adapun kita tuh harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, kemudian kegiatan 3 mengetahui arah medan magnet. Langsung saja di hasil pengamatan. Hasil pengamatan pertama. Nah, benda yang itu jarum. Jarum digosokkan, dengan cara digosokkan itu paku yang digosokkan kemudian didekatkan dengan jarum itu dia menempel. Dengan cara induksi juga menempel dan dialiri arus paku menempel dengan cara digosok, kemudian diinduksi juga menempel, dialiri arus listrik menempel. Paper slip dengan cara digosok dia menempel, induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Silet juga menempel dengan cara digosok, kemudian secara induksi itu menempel, dialiri arus listrik dia juga menempel. Sedangkan lilin tidak menempel dengan cara digosokkan dan juga tidak menempel dengan cara diinduksi dan dialiri arus listrik. Kertas juga sama, tidak menempel secara digosok, diinduksi dan dialiri arus listrik. Penggaris juga tidak menempel dengan cara digosok, dialiri arus listrik dan induksi. Plastik juga tidak menempel dengan cara digosok, dialiri arus listrik dan diinduksi. Nah, pada hasil kegiatan pengamatan kedua itu bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini adalah dokumentasi hasil dari pembuatan kompas. Nah, di hasil pengamatan kedua ini kompas sederhana itu kita bisa mengetahui dari arah dari kompas tersebut jika diuji ke segala arah dan kemudian kompas itu tetap saja berputar ke arah selatan dan utara. Maka jika setelah kita melakukan percobaan, walaupun kita putarkan ke arah yang berbeda, dia tetap saja akan kembali ke arah utara dan selatan. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam pembuatan kompas itu kita sudah berhasil. Ini adalah menggunakan jarum dan silet, kemudian kertas dan gabus. Nah, kemudian kita langsung saja ke pengamatan ketiga. Di hasil pengamatan ketiga itu bisa tertera ya teman-teman. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan ketiga, kekuatan yang dimiliki oleh si magnet atau serbuk besi yang ditaburi tadi itu jaraknya sehingga magnet berbanding terbalik dengan jarak magnet. Nah, arah medan magnet ini berupa garis-garis yang menghubungkan kutub-kutub magnet bersama dengan garis gaya magnet. Daerah yang digaris garis gaya magnetiknya itu rapat menunjukkan medan magnetik yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetiknya kurang rapat menunjukkan medan magnet yang lemah. Bisa dilihat ya secara langsung di sini. Ini adalah hasil dokumentasi dari kegiatan ketiga, di mana kegiatan 3 ini
arah atau magnet yang sudah ditaburi dengan serbuk besi ini, dia itu akan menempel atau dia akan memiliki garis-garis, dan di mana itu jika garisnya itu rapat berarti dia memiliki arah medan magnet yang kuat, sedangkan yang tidak rapat itu adalah medan magnetik yang lemah. Baik, langsung saja di diskusi. Mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku adalah besi, merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau domain-domain magnet yang disebut magnet elementer. Jadi sehingga di sini ketika arah magnet elementer pada besi menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku adalah besi yang menempel pada magnet. Dapat berubah menjadi magnet pula sehingga mampu menarik logam lainnya di sekitarnya. Tapi sifat magnet itu bersifat sementara atau menghilang. Nah, kemudian mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Nah, karena paku yang dililit dengan kawat kemudian dihubungkan dengan baterai itu memiliki sifat kemagnetan. Seperti yang sudah saya praktekkan sebelumnya, apabila kawat yang dililitkan dengan paku dan dihubungkan dengan baterai kemudian didekatkan dengan benda yang punya sifat magnet itu akan saling tarik-menarik atau memiliki daya kemagnetan tadi. Jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan kedua. Nah, prinsip kerja kompas sederhana ini adalah gayanya itu tarik-menarik antara magnet dengan pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan dan akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan 3? Karena pada serbuk besi tersebut kita bisa mengetahui arah medan magnet tersebut karena serbuk kita taburi itu bisa dilihat di bagian arah kutub bagian mana yang paling banyak serbuknya yang menempel atau yang ditarik oleh magnet sesuai arah kutub yang lebih kuat menarik serbuk tersebut. Nah, dari hasil pengamatan 1, 2, dan 3, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya kita di sini bisa mengetahui bagaimana cara membuat magnet dengan alat dan bahan sekitar kita, dan kita juga bisa mengetahui bahwa dalam pembuatan magnet menggunakan alat dan bahan di sekitar tidak begitu susah. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana cara-cara membuat magnet, yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara digosok, yang kedua diinduksi, dan ketiga diadu di arus listrik. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat kompas menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana prinsip kerja dari kompas tersebut. Nah, kemudian di sini juga kita bisa tahu bagaimana tata cara untuk menentukan arah medan magnet, yaitu dengan cara menaburi serbuk besi di atas magnet. Di sana kita bisa melihat dengan jelas arah kutub mana yang atau magnet itu bisa memiliki garis atau menarik dari pasir atau serbuk besi tadi ya. Nah, di mana itu terdapat banyak tarikan serbuk besi, itulah ibarat dinamakan garis magnet tadi. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.